Gempa nah. Gempa nah. Ma. Astagfirullahaladzim, kencang banget gempanya. Duh, buru-buru lah gue. Bawa laptop, kalau kagak skripsi gue mampus. Wafat karena tertimpa reruntuhan bangunan apakah termasuk mati syahid? Jawaban baginda Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim, asyuhada'u khamsatun. Orang disebut mati syahid itu atau orang mendapatkan derajat syahid itu ada 5. Pertama, kena wabah. Yang kedua, ada sakit di perutnya. Yang ketiga, tenggelam beliau. Yang keempat, tertimpa reruntuhan bangunan. Yang kelima, dia meninggal mati syahid di jalan Allah. Jadi nomor 4, wasahibul hadam, mereka yang wafat tertimpa reruntuhan bangunan termasuk daripada orang yang wafat dalam keadaan syahid. Dan kita berbaik sangka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau semua derajat orang-orang yang mati syahid sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam, seseorang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan gempa termasuk mati syahid. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasyai, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah telah memberikan pahala kepadanya sesuai niatnya. Apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid? Mereka menjawab, ya mereka yang gugur di jalan Allah. Rasulullah lalu menjelaskan, mati syahid ada 7 jenis selain gugur di jalan Allah. 1. Korban meninggal karena wabah ta'un atau wabah pes adalah syahid. 2. Korban meninggal karena sakit perut juga syahid. 3. Korban tenggelam juga syahid. 4. Korban meninggal tertimpa reruntuhan juga syahid. 5. Korban meninggal karena radang selaput dada atau pleuritis juga syahid. 6. Korban meninggal terbakar juga syahid. Dan 7. Wanita meninggal karena hamil adalah syahid. Dalam hadis tersebut disebutkan ada 7 golongan mati syahid selain gugur di jalan Allah, yakni meninggal karena wabah, meninggal karena sakit perut, meninggal karena tenggelam, meninggal karena reruntuhan, meninggal karena radang selaput dada, meninggal karena terbakar, dan wanita yang meninggal karena hamil. Jika merujuk hadis-hadis tersebut, korban meninggal karena reruntuhan akibat gempa Cianjur tergolong mati syahid. Pakar Al-Quran Kiai Haji Ahsin Sako Muhammad menegaskan bahwa korban yang mati syahid harus dalam keadaan iman dan Islam yang terjaga hatinya, bukan dalam kondisi bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Penanganan bencana pasca gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur masih terus dilakukan tim gabungan. Sejak terjadinya gempa pada Senin 21 November kemarin, yang berpusat di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan surat keputusan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur selama 30 hari dimulai tanggal 21 November 2022 hingga 20 Desember 2022 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Pemutakhiran data sementara yang berhasil dihimpun untuk wilayah Kabupaten Cianjur, korban meninggal dunia 62 jiwa, 92 orang luka-luka, dan 5.405 warga mengungsi ke beberapa titik.
Kerugian infrastruktur 3.257 unit rumah mengalami kerusakan. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, 1 orang alami luka sedang dan 1 kepala keluarga atau 5 jiwa terdampak. Kemudian Kabupaten Sukabumi sebanyak 641 kepala keluarga terdampak. 8 diantaranya mengungsi. Tercatat 1 orang luka berat dan 9 orang luka ringan. Dilaporkan 641 unit rumah alami kerusakan. Sementara itu, Kabupaten Bogor dilaporkan sebanyak 19 KK atau 78 jiwa terdampak. 4 diantaranya mengungsi dan 2 orang alami luka ringan. 15 unit rumah alami rusak ringan dan 5 unit rumah alami rusak sedang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menko PMK Muhadjir Effendi bersama jajaran bertolak ke Kabupaten Cianjur guna melakukan peninjauan lapangan ke lokasi terdampak. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas di lokasi pengungsian korban gempa Cianjur di Taman Prawatasari, Kabupaten Cianjur. Dalam rapat mendadak tersebut, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk segera membuka daerah terisolasi. Ada beberapa daerah yang masih terisolasi, kami berusaha buka, ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa 22 November 2022. Dahulukan, kalau perlu pakai heli, kalau tidak bisa pakai darat, pakai heli, ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera memperbaiki infrastruktur fasilitas umum ataupun rumah warga yang terdampak gempa. Upaya tersebut dilakukan setelah keadaan aman dan tenang. Kemudian kalau sudah tenang, reda, langsung dimulai saja perbaikan infrastruktur, imbu Jokowi. Sementara itu, berkaitan dengan pasien di rumah sakit, Jokowi meminta agar dibangun juga tenda perawatan darurat supaya bisa menampung para korban. Kalau untuk darurat, tendanya ditambah saja, ujar Jokowi. Kita bikin rumah sakit darurat, Pak, Angkatan Darat di halaman pendopo. Masih banyak yang khawatir dirawat di gedung, ungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hadir juga Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Pangdam 3 Siliwangi Maijen Kunto Arif Wibowo, Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana, dan Bupati Cianjur Herman Suherman.